Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, siapakah yang menjahit kain yang menyelimuti Ka'bah? Bagaimana proses pembuatan kiswah yang begitu agung dan penuh kemuliaan? Video ini kita akan mengupas tuntas proses pembuatan kiswah dari benang pertama hingga dipasang dengan penuh kehormatan di rumah Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar konten inspiratif penuh makna seperti ini bisa terus hadir untuk menyejukkan jiwa kita semua. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh keajaiban lainnya. Kiswah bukan kain biasa. Ia adalah lambang kemuliaan, disulam dengan ayat-ayat suci, dan menjadi saksi sujud serta doa jutaan umat Islam. Mari kita telusuri kisah di balik tirai kain hitam nan agung itu. Inilah kisah para tangan terpilih yang menjahit cinta kepada Allah lewat benang dan sulaman. Sebuah kisah yang membuat hati tak henti bergetar. Sejarah kiswah sudah berlangsung sejak zaman Nabi Ismail. Awalnya Ka'bah belum diselimuti kain. Namun seiring waktu, berbagai suku dan penguasa mulai memberi penghormatan dengan menyelimuti Ka'bah dengan kain yang disebut kiswah. Kiswah pertama dikatakan berasal dari Yaman ketika Islam datang. Nabi Muhammad SAW meneruskan tradisi tersebut dengan memberikan kiswah dari kain Yaman juga. Tradisi ini pun berlanjut di masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, hingga Ottoman. Selama berabad-abad, kiswah dibuat di Mesir dan dibawa dalam konvoi khusus yang disebut Mahmali Ringi-Ringan Suci yang menempuh perjalanan berbulan-bulan. Ini menjadi simbol kehormatan luar biasa bagi umat Islam. Kini, di era modern, pembuatan kiswah sepenuhnya dilakukan di Makkah dan prosesnya jauh dari kata biasa. Ia adalah karya seni, ibadah, dan pengabdian yang menyatu menjadi satu kain mulia. Pabrik pembuatan kiswah Ka'bah terletak di kota Makkah dan dikenal sebagai Kiswah Factory, sebuah tempat suci bagi para perajin yang telah dipilih secara khusus. Mereka bukan sembarang penjahit. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menyulam ayat nia dengan penuh cinta di tempat ini. Keheningan dan khusyuk terasa begitu dalam. Setiap orang yang bekerja di sana memahami bahwa mereka tidak sedang menjahit kain biasa, tetapi menyulam kehormatan untuk rumah Allah. Pabrik ini dilengkapi dengan teknologi modern, tapi sentuhan manusialah yang menjadikannya hidup. Disinilah benang emas dan sutra hitam bertemu untuk menciptakan keindahan yang tak ternilai. Para pekerja mulai dengan berwudu, memohon petunjuk Allah agar setiap jahitan membawa berkah. Tidak ada ruangan biasa di sini. Semuanya seperti ruang ibadah yang penuh kesungguhan. Kiswah terbuat dari kain sutra hitam berkualitas tinggi yang diimpor secara khusus. Sutra ini menjadi dasar utama sebelum dihiasi dengan bordiran benang emas dan perak murni. Satu kiswah membutuhkan lebih dari 670 kg sutera dan lebih dari 100 kg benang emas dan perak. Semua ini bukan untuk kemewahan, tetapi sebagai bentuk pengagungan kepada rumah Allah. Benang emas itu tidak hanya berkilau secara fisik, tetapi juga memancarkan kehormatan spiritual. Karena setiap huruf yang dibordir adalah ayat suci dari Al-Quran yang dipilih dengan penuh ketelitian. Semua bahan ini diproses dengan sangat hati-hati. Bahkan, pewarnaan kain dilakukan secara bertahap agar tidak merusak tekstur. Karena kain ini akan menyentuh dinding Ka'bah yang penuh doa, desain kiswah ditentukan secara khusus oleh tim ahli. Ayat-ayat yang dipilih adalah ayat yang memuliakan Allah, menyerukan tauhid, dan doa perlindungan. Di antaranya terdapat surat Al-Ikhlas, ayat kursi, dan lafaz kalimat syahadat. Tulisan-tulisan ayat tersebut dibordir dengan teknik khusus menggunakan benang emas 24 karat yang tebal dan kuat. Proses bordir ini bisa memakan waktu berbulan-bulan karena setiap huruf dijahit satu persatu. Hanya sedikit orang di dunia ini yang diberi amanah menyulam lafaz Allah. Mereka bekerja dengan teliti, penuh rasa takut dan cinta, karena tahu bahwa apa yang mereka kerjakan akan menyelimuti ramania. Setiap lekukan tulisan bukan hanya karya seni, tapi juga doa. Doa yang dayam-dayam dititipkan oleh para penyulam untuk semua umat muslim yang akan bersujud di hadapan Ka'bah. Proses bordir pada kiswah adalah tahapan yang paling sakral.
dan membutuhkan ketelitian tinggi. Setiap huruf dalam ayat Al-Quran disulam dengan tangan para pengrajin terlatih yang sudah melewati seleksi ketat. Mereka bekerja dalam diam, namun hatinya terus berzikir. Bayangkan, satu ayat bisa dikerjakan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Para penjahit itu tidak hanya menyulam benang, tapi juga menyulam doa dalam setiap tusukan jarum. Ada yang berlinang air mata karena merasa tidak layak mengukir nama Allah dengan tangannya sendiri. Sulaman ini dilakukan berlapis, sehingga huruf-huruf ayat tampak timbul dan megah ketika disinari cahaya. Tidak ada satupun bagian kiswah yang dibuat secara asal. Semua dilakukan dengan penuh rasa takut kepada Allah dan kecintaan yang luar biasa. Setiap selesai menyulam satu ayat, para pengrajin akan menghentikan pekerjaan mereka sejenak, menunduk, dan berdoa agar Allah menerima amal kecil mereka sebagai bentuk ibadah. Subhanallah. Dalam proses pembuatan kiswah, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap helai benang, setiap lekuk bordir, semuanya diperiksa ulang oleh para pengawas ahli. Mereka memastikan tidak ada satupun ayat yang salah tulis atau tertukar letaknya. Jika ditemukan sedikit saja kesalahan, bagian tersebut akan dibongkar dan dijahit ulang, meskipun membutuhkan waktu tambahan yang sangat panjang. Karena ini adalah kehormatan, bukan sekadar pekerjaan. Mereka tak hanya menguasai teknik, tetapi juga memiliki kedalaman ilmu agama. Mereka tahu bahwa kesalahan dalam lafadz suci adalah kesalahan besar di hadapan Allah. Disinilah kita bisa melihat bahwa kiswah bukan hasil kerja manusia biasa. Ia adalah hasil kolaborasi antara ilmu, iman, dan kesungguhan luar biasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap hari sebelum pekerjaan dimulai, para pekerja berkumpul untuk salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Mereka menyadari bahwa tugas ini bukan pekerjaan dunia biasa, tetapi tugas kehormatan dari Allah yang harus dijaga niat dan kesuciannya. Ada pekerja yang berkata, "Saya tidak merasa menjahit, saya merasa sedang beribadah." Kalimat sederhana, tapi mengandung makna dalam tentang hati yang terpaut pada Allah dalam setiap pekerjaan, dalam suasana ruangan yang hening dan penuh hikmat. Suara bordiran yang perlahan menyatu dengan dizikir di hati. Para pekerja pun kerap menangis sendiri ketika menjahit ayat-ayat tentang surga, neraka, dan kebesaran Allah. Mereka menyulam dengan tangan, namun yang bergerak sesungguhnya adalah jiwa mereka. Itulah mengapa setiap kiswah terasa hidup. Ia dijahit dengan hati, bukan hanya dengan mesin dan jarum. Setelah semua bagian kiswah selesai dibordir, potongan-potongan besar itu disatukan dalam tahap perakitan. Setiap sisi Ka'bah memiliki kiswah tersendiri yang akan disusun dengan ukuran dan penempatan yang presisi. Tim ahli menjahit sisi demi sisi, memastikan semua sambungan rapi dan simetris. Ini adalah pekerjaan rumit, karena kesalahan 1 cm saja bisa mengganggu keseluruhan struktur saat pemasangan nanti. Penyatuan ini menjadi momen haru, karena seluruh tim akan menyaksikan hasil dari berbulan-bulan kerja keras mereka, akhirnya membentuk satu kain yang utuh dan sempurna untuk menyelimuti Ka'bah saat seluruh bagian sudah tersambung. Mereka akan berdiri sejenak memandangi hasil kerja itu dalam diam. Tidak jarang, ada yang sujud syukur, menangis, dan memeluk satu sama lain. Sebuah momen ruhani yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Setiap tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan hari Arafah, kiswah baru secara resmi akan menggantikan kiswah lama. Proses ini bukan sekadar seremoni, tetapi ibadah besar yang ditunggu jutaan umat Islam. Tim khusus akan membawa kiswah baru ke pelataran Ka'bah, dan proses penggantian dimulai sejak malam hari agar selesai sebelum subuh. Dan semua dilakukan dalam keadaan suci dan khusyuk. Kiswah lama akan dilipat dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil yang nanti diberikan kepada para tamu kehormatan atau disimpan sebagai benda bersejarah. Tidak satupun bagian kiswah, semuanya dianggap mulia. Penggantian ini menandai semangat pembaruan, keagungan syiar Islam, dan penghormatan abadi kepada Baitullah. Saat kiswah baru disematkan, tangis dan doa mewarnai langit Masjidil Haram. Kiswah bukan hanya memiliki nilai estetika atau sejarah, tetapi juga nilai spiritual yang begitu tinggi. Setiap helai benangnya mengandung semangat pengabdian. Setiap sulaman adalah
Bentuk cinta kepada Sang Pencipta, umat Islam dari seluruh dunia menyentuh Kiswah saat tawaf bukan karena kemewahannya, tapi karena tahu betapa dalam makna dan pengorbanan di baliknya. Kiswah menjadi jembatan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Banyak yang menangis saat menyentuh Kiswah karena merasa sangat dekat dengan Allah. Ada yang memohon ampun, ada yang memohon hidayah, dan ada yang sekadar diam dalam haru. Inilah bukti bahwa Kiswah adalah lebih dari sekadar kain. Ia adalah pelukan langit kepada bumi, pelindung rumah Tuhan yang penuh kasih sayang. Tahukah kamu, Kiswah memiliki tinggi sekitar 14 meter dan lebar total lebih dari 47 meter. Butuh waktu 8 bulan untuk menyelesaikan seluruh bordiran dan perakitannya. Biaya pembuatannya mencapai lebih dari 20 juta rial setiap tahun. Selain itu, Kiswah juga memiliki tirai khusus yang disebut sitara yang menutupi pintu Ka'bah. Tirai ini dibuat lebih mewah dari bagian lainnya dan memiliki bordir paling rumit. Kiswah tidak pernah dilelang atau dijual bebas. Jika kamu menemukan potongannya, itu adalah kehormatan besar karena sangat jarang diberikan. Bahkan potongannya sering dijaga dan diwariskan turun-temurun. Semua ini menunjukkan betapa besar penghormatan umat Islam kepada Ka'bah dan segala hal yang menyertainya, termasuk Kiswah. Kiswah berwarna hitam bukan tanpa alasan. Warna kehormatan, keteguhan, dan keabadian. Di balik kesederhanaannya, ia memancarkan keagungan yang mendalam. Warna hitam juga menyerap cahaya. Seakan-akan Ka'bah menyerap doa-doa seluruh umat yang menghadap kepadanya. Selamat emasnya menambah kemuliaan, layaknya cahaya dari langit yang menyelimuti bumi. Desain Kiswah dibuat tidak sembarangan. Setiap ayat, motif, dan letaknya memiliki makna khusus. Semuanya dirancang untuk menggambarkan keagungan Allah dan kemuliaan rumahnya. Ketika kita memandangi Kiswah, hati kita pun diajak untuk tunduk, untuk mengingat bahwa di balik megahnya Kiswah ada kebesaran Allah yang tiada tara. Kiswah telah menjadi simbol cinta umat Islam kepada rumah Allah. Meski tidak semua umat bisa menyentuhnya, namun cinta itu tetap hidup di setiap hati yang merindukan. Ka'bah setiap tahun jutaan umat datang dari pelosok dunia hanya untuk menyaksikan rumah Allah dan Kiswahnya dari dekat. Mereka rela menempuh perjalanan jauh, menghabiskan harta, dan menanggung rindu hanya untuk bisa berdoa di depannya. Bagi sebagian orang, menyentuh Kiswah adalah puncak ibadah. Tapi bagi semua, memandangnya saja sudah cukup untuk membuat hati luluh. Kiswah telah menjadi simbol harapan, pengampunan, dan kembalinya jiwa kepada Tuhan. Inilah cinta sejati yang tidak membutuhkan kata-kata, hanya tangis, sujud, dan keikhlasan. Yang berbicara, sahabat, Kiswah bukan hanya penutup Ka'bah, ia adalah saksi dari ribuan tangan yang bekerja dalam diam, menyulam ayat suci dengan cinta dan tangisan. Ia adalah perisai rumah Allah yang menjaga kehormatan dan keagungan Baitullah. Semoga setelah menyaksikan video ini, hati kita semakin rindu kepada Ka'bah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin terdorong untuk menjaga kemuliaan agama ini dengan sebaik mungkin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mari kita terus sebarkan kisah-kisah penuh hikmah yang bisa membangkitkan keimanan dan menyentuh hati banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh haru berikutnya, insyaallah.